Apakah pelaku judi online dapat dipidana? Jawabannya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi pada channel podcast Cangkruk Gerdu. Tentu malam hari ini malam yang berbeda karena edisi podcast kali ini adalah edisi Ramadan. Kami tidak akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan peristiwa hukum yang sifatnya besar, tetapi kami lebih akan fokus pada pembahasan peristiwa hukum yang sifatnya kecil yang bisa digunakan oleh masyarakat untuk sebuah pemahaman, sebuah pengetahuan, dan sebuah wawasan. Malam hari ini pembahasan yang kami akan tawarkan yaitu terkait dengan judi online, yang mana hari-hari ini judi online ini sedang dan lagi marak di masyarakat. Tentu ada banyak contoh dari sebuah situs online yang berkaitan dengan judi online. Timbullah sebuah pertanyaan, apakah pelaku judi online dapat dipidana? Tentu ketika kita melihat dari pertanyaan ini, maka yang kita gunakan untuk melihat dari sebuah pertanyaan ini, yaitu kita harus menggunakan perspektif peraturan perundang-undangan. Ada dua peraturan perundang-undangan yang dapat kita gunakan untuk menganalisa dari sebuah pertanyaan ini. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Junto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik. Yang kedua, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tentu dalam persoalan judi online ini, hukuman dari judi online itu, ancaman hukuman dari judi online itu berbeda dengan ancaman hukuman judi biasa. Kenapa demikian? Karena judi online itu menggunakan metode modern, dengan cara yang modern, dengan cara yang dilakukan menggunakan sistem. Lah, apa kemudian yang menjadikan perbedaan ancaman hukuman antara judi online dengan judi biasa? Nah, letaknya apa? Letaknya yang pertama terkait dengan modus operandi yang digunakan. Yang kedua terkait dengan aturan perundang-undangan. Tentu dalam pasal 27 ayat 2 dan pasal 45 ayat 2 Undang-Undang ITE. Namun demikian, perlu kita ingat bersama bahwa pelaku judi online dengan pelaku judi biasa itu akan dijerat dengan pasal-pasal yang berlaku. Tentu dalam hal ini ketika kita bicara terkait dengan judi online, maka pasal yang digunakan ada dua, menggunakan aturan perundang-undangan 2. Tetapi ketika kita bicara terkait dengan judi biasa, pelaku judi biasa, maka yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan hanya satu, yaitu KUHP. Pasal tersebut tentu jerat ancaman hukumannya itu juga berbeda. Maka dari awal saya mengatakan bahwa antara judi online dengan judi biasa itu ancaman hukumannya berbeda. Dalam judi online itu akan digunakan pasal 45 ayat 2 dengan ancaman hukuman minimal penjara paling lama 6 tahun.
dan denda 1 miliar. Nah, dalam kaitannya itu, maka tentu ancaman hukuman yang ada pada pelaku judi online itu berbeda dengan ancaman hukuman pelaku pada judi biasa. Kita bisa melihat dalam KUHP, perjudian dalam KUHP itu ketentuan pasalnya ada pada pasal 303 ayat 1 menjelaskan sebagai berikut ya. Saya boleh melihat diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau pidana denda paling banyak 25 juta rupiah. Barang siapa tanpa mendapat izin, 1. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu. 2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhi suatu cara tertentu. Ketiga, menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian. Kemudian berdasarkan pasal 303 ayat 3 KUHP, judi adalah tiap-tiap permainan yang umumnya terdapat kemungkinan untuk untung karena adanya peruntungan atau karena permainan mahir dan sudah terlatih. Yang juga termasuk main judi ialah pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu. Demikian juga segala pertaruhan yang lain. Ini kalau kita melihat aturan perundang-undangan menurut kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini, tentu penafsiran dari sebuah peraturan tersebut sangatlah luas. Ini menjadi dasar pokok dalam kita menjerat pelaku tindak pidana judi. Yang kedua, ketika kita melihat perjudian online, pelaku melakukan judi online, aturan yang digunakan yang kedua yaitu tentang Undang-Undang ITE. Di samping perjudian yang dilakukan secara online di internet diatur dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik yang menerangkan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Perlu diketahui kita bersama bahwa hukum judi online diatur lebih lanjut dalam pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang transaksi informasi transaksi elektronik. Itu bunyi pasalnya adalah bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian dipidana paling lama 6 tahun dan atau paling banyak denda 1 miliar. Dalam hal kaitan Undang-Undang IT ini ada perbedaan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Perbedaannya apa? Kalau judi online itu menggunakan alat yang canggih,
dalam kaitannya ini, bagaimana kemudian pokoknya adalah tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik. Lah, ketika kita bicara hari ini, yang terjadi di masyarakat yaitu akses elektronik. Akses elektronik bisa menggunakan website dan menggunakan transaksi pada website tersebut. Website tersebut digunakan transaksi untuk melakukan tindak pidana perjudian. Bagaimana kemudian dalam akses tersebut pelaku judi online apakah dapat pidana? Tentu jawabannya dapat dipidana. Kenapa? Karena memang sudah adanya aturan perundang-undangan yang mengatur tentang perjudian online. Nah, hal ini yang marak terjadi di masyarakat hari ini. Judi online seringkali meresahkan setiap orang perorangan, setiap orang maupun masyarakat secara luas. Karena siapapun bisa mengakses, anak-anak pun juga bisa mengakses, tidak mempedulikan ketentuan batas usia. Orang mengakses dari situs tersebut untuk melakukan perjudian online. Hari ini masyarakat seringkali kita jumpai, mulai dari anak usia remaja sampai dewasa, bahkan anak-anak itu menggunakan akses tersebut untuk melakukan perjudian online. Dan sangat mudah, siapapun bisa mengakses dimanapun, kapanpun. Ya, inilah kecanggihan teknologi hari ini yang mungkin kita harus mewaspadai itu terkait dengan kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang ada di masyarakat. Tentu masyarakat hari ini juga lebih mudah untuk mendapatkan akses tersebut, tetapi ada dampak negatif yang tentu ketika kita bicara masa keemasan dari masyarakat, yaitu masa remaja. Masa remaja kalau misalnya sudah dipenuhi dengan otak-otak perjudian dengan akses yang sangat mudah tersebut, ini yang menjadikan ironi. Kesimpulannya bahwa apakah pelaku judi online dapat dipidana? Jawabannya adalah dapat dipidana dan bisa dipidana dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti halnya yang kami sampaikan dalam pembahasan sebelumnya. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa di podcast yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.